Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 10. Sambil menggigit daun terakhir dari seikat tanaman herbal yang dipegangnya di tangannya, dia membuang tangkainya ke samping. Dengan hati-hati mencabut buah akar pohon dari tanah di pangkal pohon, dia berjongkok di tanah sambil fokus pada tugasnya, dan dia tidak menyadari bahwa seekor ular berbisa hitam dan putih sedang merayap melalui rerumputan ke arahnya. Saat ular itu mendekatinya, tubuhnya yang panjang mendorong kepalanya ke atas dan meludahkan lidahnya yang bercabang, mendesis pelan. Pada saat itu, ular berbisa itu menyerang, rahangnya melebar untuk menggigit betis Feng Jiu. Ekspresi Feng Jiu tiba-tiba berubah dan hawa dingin yang mematikan merasuki seluruh tubuhnya, matanya tiba-tiba berubah dingin menusuk. Tubuhnya berputar secepat kilat saat tangannya mencengkeram kepala ular itu, tangan lainnya mencengkeram titik vital ular sepanjang 7 inci itu. Jari-jarinya mengencang dan dengan sekali jentikan, jari-jari yang mencengkeram titik vital sepanjang 7 inci itu tertancap dalam-dalam ke tubuh ular itu. Disi. Ular itu mengeluarkan desisan keras dan tubuhnya kejang-kejang sebelum jatuh lemas. Oh! Ular cincin perak. Aura dingin yang menusuk dari beberapa saat sebelumnya terasa seperti halusinasi sesaat. Dia segera kembali ke penampilannya yang malas dan lesu saat dia menatap ular itu dan tertawa, "Aku belum melihat babi hutan dan bahkan kelinci kecil. Kau harus melakukannya untuk sementara waktu saat aku memanggangmu untuk mengisi perutku yang kosong." Namun, saat dia menyelesaikan pernyataannya, senyum di wajahnya membeku. Dia baru saja menemukan satu masalah besar. Tidak ada api. Di bawah pohon-pohon yang lembab dan sangat lembab ini, menyalakan api melalui gesekan sama sekali tidak akan mudah. Dia tidak membawa korek api, bahkan batu api atau bara api. Dia tidak akan bisa memanggang ular. Lupakan saja. Lupakan saja. Bertahanlah sebentar lagi. Aku harus mencari tempat yang lebih kering sebelum aku memikirkan cara untuk menyalakan api. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara pelan karena menyesal saat dia memegang bangkai ular di tangannya sambil berpikir akan sangat sia-sia jika membuangnya begitu saja. Jadi, dia mulai membersihkan dan mengolah dagingnya. Dia memotong kepala ular itu terlebih dahulu, lalu mengulitinya, sebelum membuang empedu ular itu. Dia kemudian menggantungkan potongan daging yang sekarang tidak dapat dikenali itu di cabang pohon dan menyekat tangannya yang berlumuran darah di rumput. Dia memetik beberapa tanaman yang baunya lebih kuat dan menggosok tangannya dengan kuat untuk menghilangkan bau darah dari tanaman itu sebelum melanjutkan pencariannya. Jadi, pada hari ini di hutan, seorang pengemis kecil yang jorok berpakaian compang camping terlihat berjalan sendirian di dalam hutan 9 jebakan yang penuh bahaya ini, dengan dahan pohon di bahunya, dan seekor ular berkulit tergantung di dahan itu saat ia melompat-lompat. Sepanjang hari, dia berjalan sendirian di dalam, mencari tanaman herbal untuk menghilangkan racun dari tubuhnya. Tanpa sadar dia berjalan dari tepi hutan menuju bagian dalam, dan akhirnya dia dapat menemukan semua tanaman herbal yang dia butuhkan sebelum senja. Memanfaatkan sisa cahaya yang masih memungkinkannya untuk melihat, ia menemukan cabang pohon yang kering dan memulai cara paling primitif untuk menyalakan api. Namun karena lingkungannya lembab dan basah, ia menghabiskan hampir 2 jam tanpa lelah sebelum ia berhasil menyalakan api. Tangannya melepuh parah karena usahanya, tetapi ketika ia menggigit daging ular panggang itu, semua yang ia lakukan tiba-tiba terasa sepadan. Setelah menemukan semua tanaman herbal yang dibutuhkan untuk penawar racun, dan perutnya terisi, ia mulai menumbuk tanaman herbal yang ditemukannya di sore hari dan mengoleskannya ke tubuhnya. Kemudian ia memadamkan api dan memanjat pohon yang tinggi, untuk mencari tempat yang nyaman baginya untuk beristirahat malam dengan nyenyak. Berada di tempat seperti ini, dan sendirian, dia tidak mampu menjaga api tetap menyala. Jika tidak, saat malam tiba, dia dapat dengan mudah menjadi sasaran binatang buas, dan dia tidak memiliki energi saat itu untuk melawan mereka. Jadi, bahkan saat dahan-dahan pohon yang tinggi terasa dingin dan dia tidak memiliki api untuk menghangatkannya, dia akan memilih keamanan daripada kenyamanan tanpa berpikir panjang. Seperti yang diduga, saat kegelapan turun, lolongan serigala mencapai telinganya, bergema di seluruh hutan, bergema dingin dalam kegelapan, yang menimbulkan rasa takut dalam hati manusia. Adapun Feng Jiu, matanya terpejam seolah-olah dia telah tertidur lelap, seolah-olah menganggap lolongan panjang di hutan sebagai lagu pengantar tidurnya di malam hari. Tentu saja, dia juga tidak akan menyadari bahwa di atas pohon yang tinggi tidak jauh dari sana, ada sosok gelap yang mengamati setiap tindakannya di hutan yang sangat berbahaya ini.